Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, untuk mengawali pada pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa pada pagi hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Vika. berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah ya, pada minggu ini kita bisa berjumpa kembali ya, seperti pertemuan kemarin. Kemudian Ibu akan absensi dulu. Yang pertama yaitu Vika Khairunisa, Hadiroh, Sulfatul Afwa. hadiroh. Ya, alhamdulillah sudah masuk semua ya, dan bisa hadir pada pertemuan hari ini. Masih ingat nggak pertemuan kemarin itu kita membahas tentang apa? Iya. Ya, betul sekali, Ria. Ria itu apa sih yang kalian masih ingat di materi kemarin itu apa? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Saya. Ya, silakan Mbak Vika lagi. Riya berarti suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap ridha Allah, tetapi hanya mencari pujian, sanjungan, dan popularitas semata. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ria itu ketika kita berbuat kebaikan itu orangnya itu menginginkan orang lain itu ingin memuji perbuatan kita seperti itu ya. Jadi itu disebut sebagai ria ya, atau munafik seperti itu. Jadi nifak atau munafik itu adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Jadi antara tindakan dan ucapannya itu tidak sesuai dengan hatinya atau keniatannya seperti itu. Kemudian ada firman Allah ya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 14 dengan arti, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Jadi mereka itu beriman, hanya dia mengatakan beriman kepada orang sesama iman. Jadi kalau misalnya orang itu berkumpul dengan orang yang soleh, dia mengaku beriman. Tetapi ketika dia itu berkumpul dengan orang-orang yang fasik atau yang buruk, itu akan ya sama seperti mereka seperti itu. Jadi mereka itu ikut baik-baik tetapi tidak sesuai dengan keimanannya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam nifak. Yang pertama ada nifak i'tiqadi. Apa sih itu nifak i'tiqadi? Jadi suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Misalnya orang sholat, orang bersedekah dan beramal soleh dan hal-hal yang baik lainnya, itu tindakannya tidak sesuai atau tanpa didasari dengan keimanan dalam hatinya. Jadi mereka itu hanya beramal aja, tidak beriman kepada Allah, tidak mendirikan niatnya itu karena Allah seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan sebagai nifak i'tiqadi. Kemudian yang kedua yaitu nifak amali. Nah, apa sih itu amali? Jadi kemunafikan berupa pengingkaran atau kebenaran dalam bentuk perbuatan. Jadi mereka itu munafiknya itu dalam hal perbuatannya seperti itu. Seperti sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu berkata selalu dusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Jadi tidak sesuai dengan perkataannya seperti itu. Nah, dari macam-macam ini selanjutnya yaitu ciri-ciri
orang atau perbuatan nifak. Yang pertama yaitu malas-malasan. Jadi ciri yang pertama itu orangnya itu bermalas-malasan ya. Jadi mau mengerjakan ibadah kayak gini itu malas kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu berpikir jangka pendek atau hanya memikirkan tentang keduniawinya saja, tidak memikirkan ke dunia akhiratnya ya, seperti itu. Jadi keduniawian. Yang ketiga yaitu seperti sabda Rasulullah tadi ya, berarti sering berbohong, kemudian ingkar janji, kemudian khianat. Nah, yang keempat yaitu tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kelima yaitu seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau orang Islam lainnya. Jadi orangnya itu kalau berkata itu suka menyindir-nyindir seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian macam-macam dan ciri-ciri. Nah, dari situ dari anak-anak silakan yang belum paham di sebelah mana atau mau bertanya tentang apa silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Zulfa. Bagaimana cara menghindari nifak? Ya, jadi bagaimana sih cara kita menghindari sifat nifak? Itu kita lihat dari ciri-cirinya ya. Kita fokusnya pada poin yang kedua yaitu keduniawian. Jadi kita itu berpikirnya itu kita hidup di dunia ini tidak hanya jangan berfoya-foya saja, tetapi ada dunia atau kehidupan selanjutnya seperti itu. Kita di sini itu perbuatannya, kemudian tutur katanya dan lain sebagainya itu nanti ada tanggung jawabnya di akhirat atau nanti ada yaumul hisab seperti itu. Jadi kita harus dalam setiap perbuatan itu harus memikirkan konsekuensinya nanti di akhirat seperti apa kayak gitu. Kemudian jangan terlalu fokus pada keduniawiannya, tapi kita harus tetap mencari dunia tapi lebih utamanya itu akhirat seperti itu. Kemudian berusaha ya di poin 3 yaitu kebohongan, ingkar janji dan khianat. Nah, di situ kita belajar untuk berkata jujur apa adanya. Kemudian kalau misalnya kita janji kita itu harus menepati. Kalau misalnya Mbak Vika itu sudah berjanji ke Mbak Zulfa mau menemani atau mau kerja kelompok ya, kalau misalnya tidak ada halangan ya dilaksanakan janjinya seperti itu. Kemudian jangan berkhianat seperti itu ya. Yang itu aja mungkin penjelasan dari Ibu. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Ya, mungkin sudah paham semua ya. Nah, untuk tugas selanjutnya Ibu akan bagi dari setiap meja itu menjadi satu kelompok ya. Berarti satu meja akan mendiskusikan. Tadi kan ada macam-macam nifak ya. Yang pertama yaitu i'tiqadi dan amali. Nah, Ibu minta untuk kalian carilah contoh yang biasa kalian dapatkan tentang nifak amali tersebut, seperti apa sih kayak gitu ya. Contoh isunya saja dalam kehidupan sehari-harinya ya. Silakan didiskusikan. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah. Ya, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi dari setiap kelompoknya silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Zulfa. Misalnya, saya mempunyai hutang kepada Vika. Mm-hmm. Saya berjanji akan mengembalikan uang keesokan harinya. Namun saya mengulur-ngulur waktu. Ya, jadi itu contoh dari nifak amali ya. Jadi Mbak Zulfa itu sudah berjanji ke Mbak Vika akan mengembalikan uangnya besok, tetapi Mbak Zulfa itu tidak menepati janjinya ya, atau berkata dusta seperti itu ya. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Zulfa karena sudah menyampaikan materinya, hasil diskusinya. Oke. Berhubung jam pertemuan kita ini sudah selesai, sebelumnya kita akan
kalian ya. Nah, untuk menyimpulkan, siapa di sini yang mau menyimpulkan dari materi kemarin dan pertemuan hari ini, yaitu ria dengan nifak? Ya, silakan Mbak Vika, silakan. Riya berarti suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap ridha Allah, tetapi hanya mencari pujian, sanjungan, dan popularitas semata. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Iya, jadi kedua sifat tersebut janganlah kita tiru ya. Kita hindari, kita mempelajari kedua sifat ini bukan berarti kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita mencegah atau menghindari dari sifat tersebut supaya kita tidak melakukannya seperti itu ya. Ibu juga di sini masih belajar bagaimana sih supaya tidak ria dalam perbuatan, kemudian menyinkronkan atau mengkorelasikan antara hati dan perbuatan seperti itu, biar tidak bersifat nifak atau munafik seperti itu. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kemudian untuk soal-soal uji kompetensi itu nanti dikerjakan ya, nanti dikumpulkan di meja Ibu ya, ketua kelas untuk mengumpulkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi